Pernah nggak sih kalian penasaran sebenarnya tinggi badan kalian itu normal atau enggak sih di kalangan teman-teman seusia kalian? Kalau misalnya kalian pernah punya pertanyaan kayak gitu, kalian ada di video yang tepat karena kita akan bahas jawabannya di video kali ini, teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Fani Utami. Dan di video kali ini kita akan kembali lagi bahas tentang tinggi badan. Jadi beberapa kali tuh kemarin aku bahas beberapa topik yang lain selain tinggi badan. Terus ternyata di kolom komentar ada yang tanya tuh, kapan nih kak bahas tentang tinggi badan lagi? Nah kali ini, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang tinggi badan, teman-teman. Aku lihat di kolom komentar ada beberapa dari kalian yang bertanya nih, sebenarnya tinggi badan kalian itu normal atau enggak sih untuk teman-teman seusia kalian? Jadi ada yang nanya misalnya waktu itu kalau nggak salah usianya sekitar 18 tahun, terus tinggi badannya sekian, itu normal nggak sih kak? Terus ada juga nih yang tanya usia 15 tahun, tinggi badannya sekian, itu normal nggak sih kak? Ternyata banyak banget pertanyaan kayak gitu. Dan mungkin nggak bisa kejawab semua di kolom komentar. Sehingga aku memutuskan untuk bikin aja videonya supaya teman-teman bisa lihat langsung penjelasannya dengan lebih detail. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tinggi badan nih, apalagi dalam masa pertumbuhan, itu sebenarnya para dokter itu punya grafik loh teman-teman. Jadi grafik tumbuh kembang atau growth chart. Dan ini acuannya sebenarnya ada dua, ada yang dari WHO dan ada juga yang dari CDC. Nah di video kali ini aku akan sharing ke kalian nih terkait dengan growth chart ini. Kan sebenarnya growth chart ini biasanya digunakan oleh para dokter ya. Tapi aku berpikir sebenarnya growth chart ini cukup mudah untuk digunakan sehingga kalian juga bisa nih untuk menggunakan growth chart itu dan kalian juga bisa mengetahui nih sebenarnya untuk tumbuh kembang kalian, pertambahan tubuh tinggi ya spesifiknya di video kali ini itu gimana sih. Dan bagus juga sih kalau misalnya kalian bisa ngecek sendiri, kalian bisa mantau sendiri. Jadinya kalian bisa benar-benar memantau nih pertumbuhan tinggi badan kalian, tapi nanti juga di video lainnya aku akan membahas terkait dengan berat badan kalian. Cuma di video yang terpisah, teman-teman. Kalau di video kali ini spesifiknya adalah untuk pertumbuhan tinggi badan. Dan supaya kalian gak bingung, nanti aku pengen banget sebelum kalian lanjutin video ini, kalian lihat dulu di description box karena aku udah masukin linknya di situ. Jadi di situ ada link terkait dengan growth chart yang akan kita gunakan di video kali ini. Dan supaya jadi lebih gampang, harapan aku kalian pause dulu video ini dan kalian lihat description box, kalian download dulu tuh growth chartnya dan kalian lihat growth chart yang sesuai dengan yang akan kita gunakan di video kali ini. Jadi spesifiknya tentang tinggi badan ya teman-teman. Nanti akan aku kasih tahu growth chart spesifik yang mana. Tapi kalian cek dulu dan kalian download dulu ya supaya jadi lebih gampang. Oke, sekarang kalau kalian udah download dan kalau kalian udah lihat isinya, itu kalian bisa menemukan ada banyak banget grafik warna-warni kan. Nah, karena sekarang kita hanya akan membahas tentang tinggi badan, jadi akan ada dua grafik yang spesifik yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi yang pertama untuk laki-laki dulu. Jadi kalian harus memperhatikan di situ kan ada warna-warni, ada warna biru dan ada warna pink. Kalau untuk warna biru itu untuk laki-laki dan kalau untuk warna pink itu untuk perempuan. Kalian jangan sampai pakai grafik yang beda nih dengan jenis kelamin kalian karena nanti jadinya nggak valid. Nah, pertama yang akan aku bahas dulu di sini adalah untuk laki-laki ya. Jadi kalian lihat nih di sini teman-teman. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mengisi grafik ini. Pertama, kalian harus pastikan kalau usianya adalah usia dari 2 sampai 20 tahun. Jangan sampai kalian menggunakan yang usianya di bawah 36 bulan, teman-teman. Nanti jadi nggak tepat perhitungannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian benar-benar harus memastikan kalau ini sesuai dengan jenis kelamin kalian. Kalau kalian laki-laki, kalian menggunakan grafik yang biru untuk laki-laki, tapi kalau kalian perempuan, maka kalian menggunakan grafik yang warna pink untuk perempuan. Dan di sini juga kalian harus perhatikan untuk jenis grafiknya, jenis growth chartnya di sini adalah yang stature for age and weight for age percentiles.
Jangan sampai growth chartnya keliru ya, karena nantinya jadi bingung kalian takutnya. Kalian pokoknya cari dulu nih, kalau belum nemu, kalian pause dulu video ini, kalian cari yang sama dengan growth chart yang kita bahas di sini. Kita lanjut ya, mungkin kalian ketika ngelihat ini sekilas kelihatan, aduh ini pusing banget, ini gimana sih, ini kayaknya susah. Tapi enggak teman-teman, tenang aja, ini enggak sesusah kelihatannya. Nanti aku akan bahas satu-satu sehingga kalian bisa menggunakan growth chart ini. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian punya dulu nih datanya sebelum kalian mengisi growth chart ini. Jadi pertama yang perlu kalian punya datanya adalah data tinggi badan kalian, dan yang kedua yang kalian perlu punya adalah data berat badan kalian. Dan kedua data itu harus akurat teman-teman, karena mungkin ada orang yang ketika mengukur tinggi badan ternyata pengukurannya itu kurang tepat sehingga hasilnya kurang akurat. Makanya kalian penting banget untuk tahu nih sebenarnya gimana sih cara untuk mengukur tinggi badan supaya akurat. Karena ketika aku perhatiin di lapangan ya, ternyata ketika seseorang mengukur tinggi badan, itu ketika mengukur tinggi badannya di tempat A dan mengukur tinggi badannya di tempat B, itu bisa sedikit berbeda hasilnya karena ternyata cara mengukurnya yang kurang tepat teman-teman. Sehingga supaya akurat, kalian benar-benar harus memastikan ketika kalian mengukur tinggi badan kalian, kalian mengukurnya dengan cara yang tepat teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi di sini mungkin kalian secara sekilas akan melihat ada kayak dua kelompok gelombang, teman-teman. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, loh maksudnya apa nih? Jadi di dalam growth chart ini terdapat dua kelompok gelombang lah ya istilahnya. Jadi kayak dua pengukuran istilahnya, teman-teman. Jadi di sini ada stature for age, itu untuk kelompok gelombang yang atas. Yang ini, teman-teman. Aku tulis aja supaya jadi lebih jelas. Oke, yang ini stature for age ya teman-teman. Yang bawah ini adalah weight for age percentiles. Oke, jadi di sini udah ada stature for age sama weight for age. Karena yang kita bahas kali ini fokusnya adalah terkait dengan pertambahan tinggi badan, kita hanya akan fokus ke grafik yang atas nih teman-teman. Stature for age. Kalau kalian ada yang bingung, stature ini istilah lain daripada height atau tinggi badan. Jadi kalian di sini bisa fokus ke yang atas. Nanti untuk grafik yang bawah kita akan bahas di video lainnya. Oke, selanjutnya yang perlu kalian lihat adalah dari usia. Nah, kalian usianya berapa sih? Jadi di sini kan adalah growth chart untuk usia 2-20 tahun. Kenapa 2-20 tahun? Karena itu masih dalam masa pertumbuhan kan. Setelah 20 tahun itu nggak ada lagi di sini karena sudah tidak dipantau menggunakan growth chart ini teman-teman. Karena growth chart ini di sini ada komponen tinggi badan, di mana tinggi badan biasanya sudah tidak bertambah lagi ketika usianya di atas 20 tahun atau ketika usianya di atas 21 tahun. Karena ada juga penelitian yang mengatakan bahwa ketika 21 tahun sebenarnya masih ada sih beberapa laki-laki yang lempeng epifisisnya belum menutup sehingga masih bisa bertambah tinggi. Tapi di atas 21 tahun biasanya lempeng epifisisnya itu sudah menutup teman-teman, sehingga sudah tidak akan bertambah tinggi secara signifikan, makanya sudah tidak dibuatkan dalam grafik ini lagi. Ini hanya sampai 20 tahun ya teman-teman. Dan di sini kalian lihat untuk usianya. Jadi di sini ada usia 2 tahun sampai usia 20 tahun. Itu yang bawah itu usia. Jadi garis horizontal itu adalah usia teman-teman. Lalu yang ini di atas juga sebenarnya ada sih, cuma kayak kepotong gitu. Jadi yang di sini ada usia 3 tahun, di sini ada usia 9 tahun, di sini ada usia 12 tahun, dan di sini ada usia 20 tahun. Nah, di sini mungkin yang atas agak kepotong karena ada tabel yang ini, tapi kalau misalnya mau lebih jelas lagi, kalian bisa juga sih lihat yang di bawah. Di sini pokoknya garis yang horizontal ini untuk usia, teman-teman. Usia dalam tahun ya, bukan dalam bulan. Ini dalam tahun. Nanti kalian lihat untuk garis yang vertikal itu sebenarnya ada 2 komponen, teman-teman. Jadi di sini ada tinggi badan dan di sini juga ada berat badan. Di sini sebenarnya ada 2 satuan, ada inci sama sentimeter. Tapi karena yang biasa kita gunakan adalah sentimeter, jadi kita fokus aja ke yang biasa kita gunakan. Di sini ada sentimeter. Lalu untuk berat badannya kita skip dulu di video ini, nanti kita akan bahas di video lainnya. Lalu kita fokus aja dulu ke tinggi badan, teman-teman. Selain itu, ada juga yang perlu kalian ketahui di sini nih, ada komponen kayak kalian ngeliat nggak sih kayak ada angka-angka kecil di sini. Nah, angka-angka kecil ini maksudnya adalah persentil. Jadi, persentil di sini ketika kalian melihat angka 50 nih,
Persentil 50 ini maksudnya adalah sebagian besar orang itu tinggi badannya ada di persentil 50 ini, teman-teman. Jadi kalian lihat nih, untuk garis yang ini nih, garis yang 50 ini, berarti ini adalah tinggi badan yang normal untuk usia tersebut. Jadi kalian lihat aja tuh, sebenarnya persentil 50 itu yang mana sih garisnya. Terus kalian lihat juga, di bawah persentil 50 itu kan ada persentil 25, ada persentil 10, ada persentil 5. Pertanyaannya, itu disebut pendek nggak sih? Jawabannya enggak, teman-teman. Itu belum tentu disebut pendek untuk usia tersebut. Karena ini adalah grafik dari CDC kan. Nah, dari CDC juga mengeluarkan cara untuk menginterpretasi atau mengartikan grafik ini, growth chart ini. Jadi kalau misalnya di bawah persentil 50 itu belum tentu disebut pendek, teman-teman. Jadi yang dikatakan pendek adalah yang di bawah persentil 5 ini, persentil yang paling bawah untuk usia tersebut. Lalu nanti kalau misalnya di atas 50 itu berarti memang cenderung lebih tinggi. Karena kan nanti kita tahu ya, sebagian besar itu orang-orang yang usia tersebut itu berada di persentil 50 untuk tinggi badannya. Nah, jadi contohnya aja deh supaya kalian nggak bingung ya. Jadi misalnya kalian usianya berapa? Misalnya ada yang usianya 17 tahun. Oke, ada anak laki-laki usianya 17 tahun. Terus ternyata tinggi badannya itu adalah 170 cm. Oke, ada remaja laki-laki usia 17 tahun. Terus tinggi badannya 170. Ini 170 di sini nih, teman-teman. Kalian tarik garis di sini antara 17 dan 170, itu berarti adanya di sini ya letaknya. Nah, kalian lihat, oh ternyata kalau misalnya di usia 17 tahun, terus tinggi badannya 170 cm, artinya maka dia itu berada di persentil 25. Jadi sebenarnya ketika di usia 17 tahun, biasanya rata-rata sebagian besar orang-orang itu tingginya 175. Tetapi jika tinggi badan dia adalah 170 cm, maka itu cenderung lebih pendek perawakannya dibandingkan teman-teman dia yang seusianya untuk laki-laki. Jadi itu arti persentil ini, teman-teman. Tetapi ketika ada remaja usianya 17 tahun, terus ternyata tinggi badannya adalah 180, maka kita tarik garis 180 kan adanya di sini. Artinya kalau misalnya dia usianya 17 tahun berarti dia ada di sini nih kalau tinggi badannya 180. Oh ternyata kalau misalnya ada remaja usia 17 tahun dengan tinggi badan 180 cm, artinya dia ada di persentil 75. Artinya dia memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Gitu teman-teman cara bacanya. Nah kalau misalnya ada yang ternyata 185 cm, oh kalau misalnya 17 tahun terus ternyata dia tingginya 185 cm, berarti dia ada di persentil 90, sekitar segitulah. Artinya dia itu untuk usia 17 tahun jika tinggi badannya 185 cm, artinya dia jauh lebih tinggi dari teman-teman seusianya. Nah itu cara bacanya teman-teman. Nah semoga jadi lebih kebayang ya untuk teman-teman yang laki-laki nih, kalau misalnya tinggi badan kalian untuk usia kalian sebenarnya sama nggak sih, atau ternyata agak sedikit lebih pendek atau agak sedikit lebih tinggi, itu bisa kelihatan dari grafik ini teman-teman. Grafik ini acuannya dari CDC dan ini digunakan oleh banyak dokter, bukan cuma di Indonesia pastinya. Ini acuan utama yang digunakan di US dan dokter di Indonesia juga menggunakan ini teman-teman. Dan lagi-lagi aku mikir, kayaknya kalau misalnya untuk menggunakan ini nggak cuma dokter deh yang bisa menggunakan, sebenarnya kalian juga bisa kok menggunakan grafik ini selama kalian memahami gimana cara untuk ngisi grafik ini, gimana caranya untuk memantau tinggi badan kalian atau berat badan kalian berdasarkan grafik ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bisa memantau sendiri nih pertumbuhan tinggi kalian atau tumbuh kembang kalian, itu keren banget sih teman-teman. Kalian bisa pakai grafik ini, kalian bisa print, kalian bisa tempel tuh, jadi setiap bertambah tuh usia kalian, setiap kayak ulang tahun kalian juga ngisi ini, terus kalian jadi bisa pantau sendiri deh tumbuh kembang kalian sampai usia 20 tahun teman-teman. Oke, ini udah yang laki-laki, sekarang kita beranjak nih untuk teman-teman yang perempuan. Jadi di sini grafiknya warnanya beda supaya nggak ketukar, jadi di sini grafiknya warnanya pink teman-teman. Kalian juga harus lihat lagi, ada yang harus kalian lihat. Di sini kalian harus lihat kalau grafiknya betul untuk usia 2 sampai 20 tahun ya. Terus kalian juga lihat kalau misalnya ini betul untuk perempuan, dan kalian juga lihat kalau growth chart ini itu adalah yang untuk
stature for age, dan weight for age percentiles ini teman-teman. Jadi jangan sampai ketukar growth chartnya karena nanti beda, terus nanti jadinya kalian bingung. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya di sini tampilannya nggak jauh beda dengan growth chart yang laki-laki tadi. Cuma di sini untuk rata-rata tinggi badannya pastinya beda dong. Pastinya emang untuk laki-laki itu cenderung lebih tinggi daripada perempuan, sehingga di sini juga lebih rendah nih teman-teman untuk tinggi badannya. Kita fokusnya ke tinggi badan lagi-lagi ya, karena videonya aku pecah. Kalau untuk membahas tinggi badan aku bahas di video ini, dan untuk membahas berat badan akan aku bahas di video lainnya teman-teman, supaya lebih gampang. Ini supaya nggak bingung aku tandain lagi. Nah, kita fokusnya untuk di video kali ini adalah yang atas, stature for age. Oke, sekarang kalian juga fokusin di sini, kalian lihat di sini ada sentimeter, ya kan? Di sini kalian lihat deh tinggi badan kalian berapa. Kalian cari di sini, terus kalian juga cari untuk garis horizontal usia kalian saat ini berapa. Di sini kalian bisa lihat yang bawah itu adalah usia 2-20 tahun. Di sini juga yang atas adalah usia teman-teman. Ini usia nih, 3-20 tahun. Nah, di sini emang yang atas itu kepotong ya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh aja ya. Jadi misalnya kalian usianya 16 tahun, teman-teman. Terus tinggi badannya misalnya 160. Kita tarik garis, berarti di sini untuk 16 tahun dengan tinggi badan 160 cm. Oke, nah di sini ya. Jadi jika usianya 16 tahun dan tinggi badannya 160, maka dia itu ada di persentil antara 25 sampai 50. Artinya sebenarnya dia hampir mirip sih dengan sebagian besar tinggi badan orang-orang pada umumnya, sesuai dengan usianya dia. Tetapi agak sedikit di bawah, sedikit doang teman-teman, di antara persentil 25 sampai 50. Terus kalau misalnya usianya 16 tahun, ternyata tinggi badannya 170 nih. Itu akan berbeda lagi. Jadi di sini kita tarik garis nih, berarti 16 tahun 170 cm itu ada di sini teman-teman. Nah, ini adalah di persentil 90, ya sekitar segitu ya. Berarti ketika ada seorang remaja usia 16 tahun, perempuan dengan tinggi badan 170 cm, artinya maka tinggi badannya sudah cenderung jauh lebih tinggi daripada tinggi badan teman-teman seusianya. Karena kalau misalnya usia 16 tahun, itu rata-rata usianya sebagian besar ada di sini teman-teman. Persentil 50 itu sekitar ada di antara 160 sampai 165 cm. Ini nggak begitu jelas grafiknya, sekitar ada di 163 teman-teman. Ya, 163. Ini agak kecil sih soalnya garisnya, jadi agak-agak harus dilihat-lihat dulu bener apa salah. Sekitar segitu teman-teman, 163. Ya, sekitar segitu teman-teman. Kalian pokoknya harus lihat nih, ini kan garisnya banyak ya, kalian harus lihat nih garisnya itu jangan sampai salah supaya nggak salah interpretasi. Nah, itu dia contohnya. Semoga teman-teman udah semakin paham. Kalau misalnya kalian ada yang bingung nih, kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti akan aku jawab. Semoga bisa aku jawab semua ya, tapi aku akan usaha untuk menjawabnya supaya kalian juga jadi nggak bingung nih teman-teman. Jadi semoga teman-teman saat ini sudah mulai bisa menjawab sendiri ya, sebenarnya tinggi badan kalian di usia kalian itu sebenarnya masuknya ke mana sih? Apakah seperti teman-teman pada umumnya, seusia kalian, ataukah ternyata cenderung lebih tinggi, ataukah ternyata cenderung lebih pendek, teman-teman. Itu bisa lihat menggunakan growth chart ini. Ini adalah growth chart dari CDC dan ini yang kita gunakan, yang dokter-dokter sejawat gunakan untuk mengukur tumbuh kembang. Tapi biasanya kita jarang sih mengukur tumbuh kembang untuk remaja, kecuali dia memang ada gangguan tumbuh kembang. Biasanya kita menggunakan ini pada bayi karena kita benar-benar harus memantau kan secara detail, secara teliti. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah remaja biasanya tidak kita pantau secara spesifik seperti ini, kecuali memang tadi ada gangguan di tumbuh kembangnya teman-teman. Dan growth chart ini semoga bisa kalian gunakan juga masing-masing ya. Jadi kalian juga kalau misalnya udah paham nih cara untuk menggunakan growth chart ini, cara untuk membaca growth chart ini, kalian bisa print dan kalian bisa tempel nih, atau kalian selipin di buku. Terus kalian bisa cek terus deh ketika usia kalian bertambah, kalian juga bisa memantau sebenarnya pertumbuhan kalian itu seperti apa sih teman-teman. Semoga video ini bisa membantu dan semoga penjelasannya nggak bikin kalian bingung ya teman-teman. Oke, kalau gitu sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!